Oke, ada baiknya di suatu kamar juga ada tulisan-tulisan yang membuat kita lebih happy ya, seperti di perumahan ini ya. Nah, oke, be happy. Jadi dengan ada tulisan seperti ini, kita bisa semangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Hai, selamat datang kembali di channel Rejir House. Saat ini kami sekarang berada di perumahan Green Park. Nah, kalau teman-teman lihat, perumahan ini memiliki salah satu fasilitas ya. Yang pertama itu adalah fasilitas swimming pool. Nah, suatu rumah yang memiliki fasilitas swimming pool itu berarti rumah tersebut sudah dikatakan rumah premium. Jadi, teman-teman bisa memanfaatkan swimming pool ini kalau lagi pulang kerja yang lelah, olahraga, dan terapi ya. Oke, jadi bisa dibilang rumah ini memikirkan sekali kebutuhan dari para penghuni yang tinggal di sini. Selain itu, di perumahan ini juga memiliki fasilitas playground ya. Jadi, kalau misalkan para penghuni ngajak anaknya sore-sore itu jalan-jalan, bisa berada di sini ya. Nah, kalau teman-teman lihat, perumahan ini juga memiliki row jalan yang cukup lebar ya. Nah, ini kalau nggak salah sekitar 8 meteran ya. Jadi mobil bisa lalu lalang dengan lebih leluasa. Dan selain itu di perumahan ini tidak ada tiang-tiang listrik. Jadi semua listrik-listrik di sini ditanam di dalam tanah, sistem underground ya. Oke, rumah yang kita review kali ini adalah tipe Gardenia ya. Tipe Gardenia ini memiliki luas tanah 6x15 dan luas bangunannya adalah 130 meter persegi ya. Oke, rumah ini juga memiliki daya listrik 2200 watt ya. Nah, kita bahas dulu dari atas ya. Oke, rumah ini mengusung sedikit konsep Skandinavian ya. Kalau teman-teman lihat, Skandinavian itu dilihat dari mana, dia menggunakan model atap pelana ya. Nah, model atap pelana ini adalah model atap yang cocok untuk iklim tropis di negara kita karena dia anti bocor dan maintenance-nya juga sangat mudah. Oke, di bagian sopi-sopinya itu di situ ada permainan tali-tali air ya. Di sini ada sekitar 4 penton warna yang digunakan di fasad rumah ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sopi-sopinya itu ada sebagian dia warna putih menggunakan garis-garis ke arah vertikal. Ya, tujuannya agar rumah ini terlihat lebih tinggi ya. Sedangkan di sebelah kirinya itu dia menerus dari jendela ke atas. Dia di situ dibuat permainan tali air yang secara horizontal ya. Tujuannya agar memberikan rumah ini seolah-olah dia tampak melebar ya. Di situ juga menggunakan penton warna hitam keabu-abuan ya. Nah, selain itu untuk menambah rumah ini seolah-olah lebih tinggi, dia menggunakan jendela yang disusun secara vertikal ke atas. Dan di sini dia menggunakan kaca tinted blue. Jadi untuk menambah privasi dari penghuni rumah ini. Nah, suatu rumah itu dikatakan menarik itu ada permainan maju mundurnya ya. Kalau teman-teman lihat dari fasad rumah ini, di bagian ini ada bagian kotakan yang dimajukan tujuannya agar supaya di situ ada daerah balkon ya. Nah, di bagian yang dimajukan ini sebagai focal pointnya itu ada warna coklat tua yang bahannya itu terbuat dari papan fiber semen ya, dicat warna coklat seolah-olah seperti kayu. Nah, selain itu untuk menambah kesan rumah ini kelihatan lebih tinggi, di situ ada permainan kaca yang disusun secara vertikal ya. Kemudian dia diberikan aluminium warna hitam sebagai penambah aksen. Oke, tak lupa di situ juga ada tanaman jenis Guanyu ya. Tapi sini tanamannya masih kurang subur ya. Kalau teman-teman mau memelihara Guanyu itu kalau bisa rajin-rajin disiram ya. Kita turun ke bawah. Nah, di bagian bawah ini sini dia menggunakan homogeneous style dengan motif travertine ya. Nah, ini adalah travertine yang mahal ya. Kalau teman-teman bisa lihat, cara membedakan travertine yang mahal dan yang murah itu berada di sini. Di sini dia travertine ini dia ada lubang-lubangnya ya. Nah, kalau di sini dia pakai lubang-lubang berarti dia travertine yang mahal. Nah, travertine yang digunakan di sini adalah ukuran 30x60 disusun dengan motif pasang batu ya, pasang batu bata. Nah, rumah ini memiliki lebar 6 meter ya. Jadi
di rumah ini 3 meter ini dijadikan sebagai carport. Ini ada salah satu inspirasi menarik kalau teman-teman lihat ya. Oke, carportnya ini dia disusun dengan menggunakan bentuk horizontal, di mana dia menggunakan warna abu-abu tua dipadu padan dengan abu-abu muda ya. Nah, ini salah satu inspirasi kalau teman-teman suka dengan model carport ini, bisa di pause video ini baru difoto lalu kasih ke tukangnya. Ya, untuk membuat rumah ini kelihatan lebih lebar, maka penyusunan carport ini disusun secara vertikal ya. Nah, di 3 meter berikutnya itu dia memanfaatkan sebagai daerah taman ya. Untuk taman kalau bisa di setiap rumah itu harus disediakan ya sebagai daerah resapan dan penghijauan. Nah, sekarang kita berada di terasnya. Kalau teman-teman lihat, developer ini dia tidak pelik ya. Nah, di sini developer ini menggunakan warna abu-abu putih, tapi dia detail ya. Di bagian bawah ini dia meneruskan pakai homogeneous style, disamakan dengan terasnya. Nah, di bagian pintu masuk ini supaya memberikan kesan lebih grande, di bagian kiri dan kanan itu dibuat jendela ya. Nah, jendela ini menggunakan aluminium warna hitam yang diberi silan warna hitam ya. Nah, ini silan ini warna hitam sangat bagus karena dia bisa menyarukan kotoran ya. Nah, di rumah ini pintunya itu menggunakan pintu solid, yang dimana pintu itu adalah bukaannya 2 ya, kiri dan kanan. Nah, tujuan bukaan 2 ini lebih memudahkan supaya memasukkan barang lebih mudah, dan juga dia memberikan kesan efek grande ya. Jadi kalau pintu itu model seperti ini, dia memberikan kesan mewah dan megah pada rumah ini. Oke, kita masuk aja ke rumahnya. Nah, kalau teman-teman mau menggunakan model handle besar seperti ini, ada baiknya dia menggunakan kunci pelor seperti ini ya. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam rumahnya. Nah, di sebelah kiri ini dia adalah ruang tamu ya, atau bisa dijadikan sebagai living room. Oke, di perumahan ini dia menggunakan sofa berbentuk sofa L yang diberikan warna krem. Lalu di bagian bawah ini dia menggunakan karpet ya. Nah, baiknya kalau dalam ruang tamu atau living room itu pakai karpet supaya menambah kesan hangat dalam ruangan ini. Kemudian di atasnya ini dia sudah ada coffee table ya, yang berbentuk lingkaran seperti ini. Nah, di depan sofa ini dia menggunakan TV yang ditempel di dinding ya. Tapi ini TV-nya ini kurang eye level. Kalau bisa TV-nya ini diturunkan lagi ke bawah karena ini masih terlihat tinggi ya. Di sini ada yang menarik. Di bagian TV ini dia menggunakan kaca ya. Jadi ini adalah kaca cermin biasa dipadu padan dengan cermin warna emas. Baru di sini dia menggunakan wallpaper warna krem ya. Nah, tak lupa di atas itu digunakan permainan juga. Di bagian dindingnya adalah menggunakan cermin warna gold ya. Lalu di sela-selanya itu dia menggunakan wallpaper warna abu-abu tua. Oke, di sini juga dia pakai cermin yang dibuat dari bawah ke atas ya. Tujuannya untuk agar ruangan ini terlihat seolah-olah lebih tinggi dan dia lebih luas. Nah, di sini juga ada yang menarik. Kalau teman-teman perhatikan di sini ceilingnya ya. Nah, sini plafonnya ini dia menggunakan permainan, bukan permainan drop ceiling biasa ya. Dia ada kemiringan-kemiringan. Ya, dia ada kemiringan-kemiringan. Baru di bagian dalamnya itu diberikan LED strip. Kemudian yang menjadi focal point dari ruang tamu ini adalah lampu yang berbentuk lingkaran spiral seperti ini. Oke, di perumahan tipe Gardenia ini dia menggunakan granite tile atau homogeneous tile ukuran 80 x 80 dengan motif marmer warnanya putih keabu-abuan ya. Nah, rumah ini juga mengusung konsep open space ya. Jadi walaupun ruang tamu ini memiliki ruangannya sendiri, dia sebenarnya masih bergabung dengan ruang makan dan juga dapur ya. Nah, di sini adalah bagian ruang makannya. Di perumahan ini dia menggunakan meja makan berbentuk persegi ya, persegi panjang. Kemudian diletakkan di ujung sini ya. Di sini ruang makannya itu diperuntukkan untuk 4 orang. Dan yang paling menarik, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada permainan besi yang dicat warna emas dipadu padan dengan meja makannya ini adalah dari HPL motif marmer ya. Oke, tak lupa
kursinya sendiri itu adalah diberikan warna coklat yang disamakan dengan warna fasad depannya ya. Oke, jadi kalau misalkan kita di sini lagi makan, nah pada saat kita lagi makan di sini, kita masih bisa berinteraksi dengan tamu yang ada di ruang tamu ya. Nah, suatu ruang makan yang baik itu seperti ini ya, dia ada cermin ya. Jadi kalau menurut Feng Shui, apabila ada cermin di depan meja makan, itu bisa membuat rezeki kita berlimpah-limpah ya. Jadi rumah ini mempraktekkan sistem seperti Feng Shui tersebut. Di meja makan itu ada cermin, kemudian diberikan hiasan berbentuk daun-daunan ya. Lalu di bagian atasnya itu adalah menggunakan lampu bulat ya. Tapi ada baiknya kalau misalkan meja makan itu dia berbentuk persegi panjang, kalau bisa pun dipilih lampunya adalah yang mengotak. Nah, di bagian cermin ini juga diberikan permainan dari wallpaper berbentuk seperti kayu warna abu-abu. Nah, setelah dari ruang makan kita menuju ke dapurnya ya. Nah, karena ini masih rumah contoh, sepertinya dapur ini belum dilengkapi oleh sink dan kompor. Tapi nanti kalau teman-teman misalkan mau buat sink dan kompor, ada baiknya di sini kan daerah kulkas. Setelah daerah kulkas di sini adalah sink ya. Jadi pada saat kita buka kulkas, kita bisa langsung cuci bahan-bahan makanan di sini. Baru di sini adalah meja preparasinya. Kemudian di sini adalah daerah kompornya. Karena kenapa? Dia pas di depan jendela. Tapi ada baiknya walaupun dia pas di depan jendela, tetap diberikan cooker hook nantinya di atas ya. Kitchen set ini juga dibuat dari floor to ceiling ya, sampai ke atas ya. Oke, ini adalah pembuatan kitchen set yang cukup baik. Karena kenapa? Dia tidak memberikan ada ruang space di atas sebagai tempat penyimpanan debu. Kalau seperti ini, kitchen set ini akan mudah untuk dibersihkan ya. Jadi tidak akan ada debu yang bersarang di bagian dalam-dalam kitchen set tersebut. Kalau pembuatan gawangan kulkas yang baik itu, kalau bisa di sini ada jeda sedikit ya, sekitar 5 cm ya. Karena kenapa? Kulkas ini kan dia akan mengeluarkan hawa panas. Jadi kalau misalkan di sini ada jeda 5 cm, dia bisa mengeluarkan hawa panas lebih baik lagi. Oke, kemudian di atas kulkas ini dia dibuat rak terbuka ya, untuk sebagai permainan dari kitchen set ini. Lalu di sini supaya memberikan kesan minimalis, di sini tidak ada handle ya. Dia bukanya dari bawah. Nah, di sini dia top table-nya di sini hanya menggunakan KPL ya, yang bermotif dari marmer ya. Kemudian backsplash ini pun dari HPL, karena ini masih rumah contoh. Nanti teman-teman bisa ganti, mungkin bisa bahannya dari solid surface atau dari granite tile ya, atau mungkin kalau bisa bagusnya dari marmer asli ya. Oke, di sini pun diberikan permainan LED strip. Nah, adanya LED strip sini sebenarnya sangat bagus ya. Ini untuk menambah pencahayaan waktu kita mempreparasikan bahan-bahan masakan kita di sini. Waktu potong-potong dia jadi semakin terlihat ya. Oke, karena dikunci di bagian belakang itu masih ada sedikit space ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan. Nah, di bagian belakang ini bisa nanti teman-teman gunakan sebagai tempat ruang cuci jemur ya. Jadi di depan dapur sini ada kamar mandi ya. Oke, kamar mandi ini dia cuma diturunkan satu step tangga aja ya, hanya satu step. Nah, kamar mandi ini ada di bawah tangga ya. Nah, di rumah contoh ini kamar mandi ini masih menggunakan kaca bening ya. Tapi nanti kalau teman-teman beli rumah di sini, karena ini mungkin hanya seunit, tujuannya agar memudahkan pengunjung bisa melihat kamar mandi ini. Tapi nanti kalau teman-teman bisa beli rumah ini, bisa diganti ini menjadi kaca yang di sunblast, atau bisa diganti menggunakan pintu UPVC yang tertutup ya. Nah, karena kamar mandi ini tidak ada ventilasi udara, ada baiknya juga nanti teman-teman menambahkan exhaust fan ya. Jadi exhaust fan itu tujuannya untuk membuat sirkulasi udara di kamar mandi ini biar bisa lebih mengalir, dan agar kamar mandi di sini pun supaya tidak lembab dan dia selalu kering. Di daerah kamar mandi ini di sini ada yang levelnya turun ke bawah.
ada yang ke atas ya. Jadi kalau yang turun ke bawah ini dia manfaatkan sebagai kloset ya. Nah, kloset yang dipakai di sini adalah merek American Standard. Oke, dan di sini dia masih enak ya. Nah, kalau nanti teman-teman beli rumah di sini, bagian shower itu bisa di sini atau bisa di sini. Nah, jadi di bagian sini ya. Oke, jadi kita mandi ke arah sini. Dan dia tidak mengenai pintu. Nah, ada baiknya kalau kamar mandi itu menggunakan lantai itu yang warnanya agak sedikit lebih terang ya. Kalau dia warna hitam seperti ini, nanti lama-lama dia akan muncul jamur air yang sulit dibersihkan. Contohnya seperti ini. Nah, ini jamur-jamur air ya. Oke. Dia lama-lama nanti akan putih-putih, dia akan seperti ya kurang bagus jadinya. Oke, mungkin di kamera tidak akan terlihat. Nah, di kamar mandi ini sudah cukup bagus ya. Dia floor drain itu diletakkan di ujung ya. Ada baiknya kamar mandi floor drain itu diletakkan di ujung seperti ini. Nah, kemudian developer di perumahan ini juga tidak pelit ya. Kamar mandi ini di keramik full sampai ke atas ya, menggunakan homogeneous style. Nah, setelah kita keluar dari kamar mandi ini masih ada ruang di bawah tangga. Nah, ruang di bawah tangga ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai tempat penyimpanan ya. Di sini dia menggunakan wallpaper warna krem padu padan dengan ini ada yang menarik. Ini ada salah satu inspirasi bagi teman-teman ya, untuk menciptakan ruangan itu lebih mewah atau lebih grande. Bisa ditiru seperti dia. Di bagian sini dia menggunakan bingkai, menggunakan HPL motif kayu tua yang dibuat menerus dari atas sampai daerah tangga. Jadi memberikan kesan grande lagi ya ruangan ini. Seperti ada welcomingnya. Oke, welcoming untuk ke daerah kamar mandi dan juga ke daerah tangga. Oke, sebelum kita naik ke tangga, kita ke kamar tidurnya dulu yuk. Nah, di ruang tidur ini, di rumah contoh ini dicontohkan sebagai dia menggunakan aluminium yang dikasih kaca ya. Nanti kalau teman-teman beli rumah ini, saya rasa mungkin tidak seperti ini. Ini mungkin dinding, atau kalau misalkan teman-teman mau seperti ini pun nggak masalah ya. Karena ini rumah contoh, dia dibuat kaca supaya pengunjung lebih mudah melihat desain interior dari kamar tidur ini. Kamar tidur ini berukuran 3 x 3 meter ya. Jadi kalau teman-teman lihat bagaimana perumahan ini mendesain kamar tidur ini, di sini dia ada jendela ya. Nah, jendela ini menghadap ke taman belakang. Oke, kemudian yang lebih kerennya lagi, dia gordennya itu sudah diselipkan ke dalam ceilingnya ya. Jadi rel-relnya itu tidak kelihatan gitu. Oke, untuk membuat kamar ini lebih mewah lagi, ada baiknya penggunaan gorden itu seperti ini ya. Dia full dari atas sampai dia ke bawah. Nah, gorden yang dipakai ini adalah warna coklat tua, jadi disamakan lagi dengan fasad depan ya. Warna coklat tua, kemudian dia ada vitras warna krem. Di bagian sini, ini ada bedside table-nya ya. Di sini bedside table-nya menggunakan HPL warna abu-abu tua, dan di sini udah disediakan stop kontaknya ya. Oke, dia menggunakan lampu bedside table yang model gantung seperti ini. Oke, jadi bisa teman-teman lihat ada baiknya dalam suatu kamar itu banyak pencahayaan, jadi memberikan nuansa yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan kita matikan lampu ini, oke, kalau tadi lampunya kita matikan, dia akan memberikan efek nuansa yang romantis dengan lampu ini saja yang menyala dan warnanya kuning. Di bagian headboard kamar ini, dia menggunakan wallpaper motif kayu yang tua dipadu padan dengan aluminium warna emas, lalu diberikan HPL motif marmer putih keabu-abuan. Di sana juga seperti itu, diberikan aluminium warna emas dan juga wallpaper warna kayu abu-abu tua. Kemudian di sini dia memakai kasur ukuran king size ya. Nah, kamar ini cocok bagi orang tua yang mungkin mau menginap ataupun bagi tamu yang bisa berkunjung ke rumah ini. Di sini juga ada
bedside table-nya, tapi di sini lampunya berbeda ya. Dia menggunakan lampu model yang ditempel ke dinding seperti ini. Oke, nah tujuan dari pemakaian lampu ini dia meng-highlight dari wallpaper warna motif kayu tua, abu-abu tua ini. Oke, ada baiknya di suatu kamar juga ada tulisan-tulisan yang membuat kita lebih happy ya, seperti di perumahan ini ya. Nah, oke, be happy. Jadi dengan ada tulisan seperti ini, kita bisa semangat untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Di sini, ini ada yang menarik ya. Ini adalah lemarinya. Jadi kalau teman-teman lihat, lemarinya masih menggunakan wallpaper warna kayu abu-abu tua yang disamakan dengan headboardnya ini. Jadi seolah-olah dinding di headboard ini dan lemari adalah menjadi satu kesatuan ya. Dan yang lebih kerennya lagi, lemari ini dibuat dari floor to ceiling. Nah, dipadu padan dengan warna aluminium warna emas seperti ini ya. Jadi dia tidak ada handle. Nah, handle-nya itu dari aluminium U ini ya. Nah, ini bisa jadi inspirasi bagi teman-teman yang membuat lemari dengan bentuk minimalis. Nah, setelah kita keluar dari kamar, kita ke daerah tangganya ya. Nah, kita bahas sedikit tangganya. Nah, di tangga ini dia menggunakan bahan dari besi ya. Tapi ada yang sayangnya, di sini tangga itu dia disusun secara horizontal seperti ini. Ada baiknya tangga itu dibuat secara vertikal. Karena kalau seperti ini, anak-anak bisa manjat ke atas ya. Jadi ada baiknya tangga itu didesain secara vertikal. Kemudian di tangga ini dia menggunakan homogeneous style. Oh, ini keren ya. Nah, dia menggunakan homogeneous style yang di overlap. Oke, dia di overlap. Baru ininya dia turun ke belakang, mundur ke belakang. Di sini dia menggunakan homogeneous style warna hitam. Oke, di sini warna hitam. Kemudian dia di sini warna putih. Nah, biasanya kan tangga itu ada step nosingnya ya, kemudian dia dipinggul ya. Kalau ini dia hanya rata seperti ini, tapi ini dimajukan. Oke, jadi seolah-olah dia ada permainan maju ini mundur ya. Tapi ada baiknya kalau bisa tangga itu selalu ada step nosing ya. Jadi kita tahu kita udah di ujung tangga atau belum. Lalu di sini kalau bisa ditambahkan juga print ya. Di sini dia printnya belum ada. Oke. Nah, tujuan dengan adanya print itu kalau kita misalkan mau ngepel-ngepel, kita tidak merusak wallpaper yang ada di dinding ini. Tapi itu gampang, nanti teman-teman kalau sudah beli rumah ini, teman-teman bisa tambahkan printnya sendiri. Nah, tangga ini kalau nggak salah ini ukurannya sekitar 80 ya. Oke, ini 80 cm. Pijakannya ini mungkin lebih dari sekitar 28 atau 30 ini ya. Yuk kita naik ke atas. Di bagian tangga ini di sini ada sedikit permainan perbedaan warna ya. Jadi kalau bisa di tangga itu pun ada focal point-nya. Nah, di perumahan ini focal point itu di dinding ini ya. Di dinding ini dia diberikan wallpaper warna biru navy nih ya, biru tua. Lalu di sini ada permainan cermin ya. Oke, sebanyak 5 ya. Dengan bentuk heksagonal. Ya, tujuannya di sini ada cermin supaya memberikan efek tangga ini lebih luas dan dia lebih terang ya, karena dia pas diletakkan di bawah lampu. Jadi dia ada pantulan cahaya dari lampu ke cermin ini sehingga dia bisa menerangin daerah tangga yang ada di sini. Sekarang kita berada di lantai 2-nya ya. Kita ke kiri dulu ya. Nah, setelah kita ke kiri, di sini adalah daerah kamar tidur anaknya. Oke, nah ini adalah kamar tidur anaknya. Di kamar ini ukurannya 2,3 x 3 meter ya. Kamar ini dibuat seperti model bunk bed ya. Jadi artinya tempat tidurnya itu ada di atas. Oke, di bagian bawahnya ini adalah tempat dia belajar ya. Dan tak lupa di sini ada jendelanya. Nah, di sini adalah lemarinya ya yang dibuat minimalis ya. Nah, setelah kita keluar dari kamar anaknya ini, kita ke kamar anak kedua ya. Nah, di kamar anak kedua ini juga dia memiliki pencahayaan ya, jendela yang cukup luas. Dan tak lupa dia menggunakan gorden warna abu-abu tua, disamakan juga dengan interior yang tadi di ruang tamu ya. Kemudian dia juga relnya itu dia diletakkan di bawah
di dalam ceiling ya, jadi dia terlihat lebih rapi. Dan di sini juga dibuat bedside table kiri dan kanan itu menggunakan model lampu bulat seperti ini ya. Oke, di sini dia menggunakan bahan headboardnya dari busa, kemudian dipadu padan dengan warna aluminium warna emas. Oke, dibuat kotak seperti ini. Lalu di sini diberikan cermin biasa aja dan dipadu padan dengan HPL warna putih ya. Lalu di atasnya diberikan LED strip supaya memberikan ambience cahaya agar terlihat lebih dramatisir ya, atau lebih romantis ruangan ini. Oke, dan tak lupa di kamar tidur ini juga ada tulisan Love Happiness. Ini artinya kebahagiaan penuh cinta. Jadi kalau ada tulisan-tulisan seperti ini, kita bisa lebih bersemangat lagi ya untuk ya istirahat, bisa jadi lebih tenang ya. Lalu di sini dia menggunakan wallpaper aja warna coklat ya. Kemudian di sini lampunya dia menggunakan lampu downlight, ada 2. Nah, di sini dia pun memakai lemari model seperti built-in ya. Tapi di sini dia warnanya adalah warna putih, diberikan model garis tali air seperti ini, tujuannya agar lemari ini seolah-olah lebih tinggi ke atas ya. Dipadu padan dengan aluminium warna rose gold ya, jadi bukan warna emas seperti itu, ini warna rose gold. Kemudian dipadu padan dengan warna HPL coklat tua, disamakan dengan wallpaper dindingnya ya. Jadi seperti masih ada satu kesatuan antara lemari dengan dinding rumah ini. Jadi lemari ini dia terlihat lebih clean dan lebih built-in. Nah, setelah kita keluar dari kamar anak kedua, kita ke daerah kamar mandinya ya. Oke, kamar mandi ini kalau di rumah contoh dia masih menggunakan pintu cermin polos ya, pintu kaca polos. Tapi ada baiknya nanti kalau teman-teman di rumah ini di sunblast saja ya. Ini sunblast atau bisa diganti pintu yang solid. Developer ini juga nggak pelit lagi ya, dia menggunakan dinding kamar mandi ini full di keramik sampai ke atas ya. Tapi ada yang kurangnya dari sini. Di sini dia menggunakan dinding ini adalah warna hitam. Kalau saya tidak favorit sih, tapi terserah dari teman-teman. Kalau warna hitam ini dia lebih cepat kotornya ya. Jadi kalau nanti kita mandi meninggalkan sisa jamur-jamur air, lama-lama jamur-jamur air itu kan warna putih, dia akan lama-lama semakin terlihat di dinding warna hitam ini. Tapi itu tergantung sesuai selera. Kalau di bagian bawahnya ini dia menggunakan keramiknya adalah granit motif kayu ya, yang dipadu padan dengan dinding bagian sini. Menggunakan ini keramik ya, menggunakan keramik motif kayu juga. Ya, jadi dia menerus. Oke, dia menggunakan toilet merek American Standard saja. Oke, kemudian keluar dari kamar mandi, kita ke kamar masternya ya. Nah, di kamar tidur utama ini dia memiliki kamar mandi di dalam. Nah, kalau teman-teman lihat, kamar mandi ini menggunakan warna abu-abu muda dipadu padan dengan lantai warna hitam ya. Tapi itu tadi, kalau lantai ini ada baiknya dia warnanya terang, karena nanti kalau ada jamur air, dia bisa kelihatan. Tapi ada yang menariknya, di kamar mandi ini dia sudah diturunkan, ya. Dia level basahnya diturunkan, jadi dia tidak ciprat ke kering. Tapi nanti kalau di sini ada baiknya ditambahkan lagi kaca ya, untuk memisahkan antara daerah kering dan daerah basah, atau shower box. Oke, bisa teman-teman taruh showernya di sini ataupun di sini ya. Oke, di sini dia sudah ada klosetnya merek American Standard dan juga stafel merek dari American Standard. Nah, master bedroom ini ukurannya adalah 3 kali 6 meter ya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat pada saat kita masuk, kita di sini ada ruangan khusus untuk lemari ya. Jadi kalau teman-teman lihat, lemari ini full dari floor to ceiling ya. Nah, lemari ini dia menggunakan HPL warna krem
kecoklatan dipadu padan dengan aluminium U warna rose gold. Kemudian di sini diberikan cermin biasa. Lalu di atasnya itu dia dipadu padan lagi warna HPL warna krem coklat ini. Kemudian diberikan permainan garis-garis vertikal warna emas yang tujuannya agar seolah-olah dia memberikan efek ruangan ini bisa menjadi lebih tinggi lagi ya. Oke. Nah, lemari ini dia menggunakan pintu geser ya. Jadi pintu geser ini memiliki kelebihan dia lebih hemat space ya. Karena hanya cukup digeser. Tapi kalau kita pakai model swing dia lebih boros tempat. Ya ada baiknya kalau buat lemari itu model sliding ini lebih recommended ya. Setelah kita bicara wardrobe, di sini adalah kamar tidurnya. Kamar tidur ini menggunakan kasur ukuran king size, lalu dia diberikan headboardnya terbuat dari bahan busa. Di atasnya ini dia menggunakan HPL warna krem muda ya, tapi lebih kerennya kalau teman-teman bisa perhatikan dia alurnya itu dibuat model herringbone ya. Ini model herringbone seperti ini. Jadi dia memberikan efek ruangan ini jadi kelihatan ceilingnya lebih tinggi. Selain itu dia diberikan lagi permainan aluminium warna emas ya. Dengan permainan aluminium warna emas yang disusun secara vertikal seperti ini, dia memberikan efek ruangan ini jadi kelihatan lebih tinggi lagi gitu. Nah, ini adalah bedside table, dia menggunakan bahan dari HPL warna abu-abu tua yang diberikan permainan lampu gantung model kristal seperti ini ya. Jadi memberikan efek ruangan lebih romantis lagi. Oke, di sini diberikan lukisan dinding supaya dinding ini nggak polos-polos saja. Nah, pemberian lukisan dinding ini pun dia nggak sembarangan ya. Dia menggunakan lukisan dinding berbentuk pohon Natal. Ya, kalau teman-teman perhatikan, berbentuk pohon Natal itu kan dia tinggi ke atas. Jadi lukisan ini pun dia memberikan efek bahwa ruangan ini lebih tinggi lagi dengan permainan lukisan dinding yang seperti pohon Natal ini. Ya, oke, jadi lukisan dinding ini pun dipilihnya pun nggak sembarangan, sudah dipikirkan juga. Ya, di bagian sini ini ada kaca yang menggunakan gordennya dari Roman shade ya. Jadi dia Roman shade, warnanya ini adalah warna coklat ya, coklat kemasan, ada emas-emasnya sedikit ya. Lalu di sini adalah tempat duduknya ya, tempat bercengkrama kalau kita mau ngobrol dulu sama istrinya. Oke, dan pas sekali ya dia diletakkan di bawah jendela seperti ini ya. Nah, tempat TV-nya ini pun dia dibuat tidak solid ya. Di sini ada lubang supaya lebih memudahkan komunikasi antara ruangan yang di tempat tidur ini dengan yang di ruang wardrobe sebelah. Dan tak lupa ini menggunakan ada dua warna. Ini warnanya adalah abu-abu tua yang dibuat secara vertikal lagi. Kemudian ini krem muda diberikan lagi aksen warna aluminium emas yang dibuat secara vertikal. Jadi seolah-olah dia ruangan ini jadi terkesan lebih tinggi lagi. Nah, di bagian sini ada sedikit balkon ya. Oke, balkonnya ini ukurannya sekitar ya 1 meteran aja ya. Lebar 1 meter udah cukup. Sini dibuat pot-pot bunga untuk bertanam-tanam. Jadi kalau teman-teman mau menanam likuan ini harus rajin-rajin disiram. Oke, di sini sebagai aksen di daerah tangganya dia memberikan warna turquoise atau biru navy ya. Lalu diberikan hiasan ornamen dinding bulat-bulat seperti ini ke atas supaya dia kelihatan lebih tinggi. Di lantai kedua setengahnya ini di sini ada suatu space yang mungkin teman-teman bisa buat di sini tempat ya ruang bermain atau ruang kerja, dan diberikan hiasan cermin seperti ini supaya memberikan ada sentuhan pemanis dari ruangan ini ya. Kita ke sebelah kanan ya. Kita kanan dulu. Oke, di sini adalah ruangan servis. Kalau teman-teman mau jadikan ruang servis bisa. Dan di sini ada kompresor AC-nya udah disusun sedemikian rupa untuk memudahkan pencucian AC ya. Jadi di sini juga teman-teman bisa nambahkan
untuk tempat mesin cuci ataupun ruang jemur di sini ya. Jadi kalau sini misalkan ada tambahan ruang jemur, teman-teman bisa tambahkan sedikit kanopi atau meja gosok juga di sini. Oke, kita ke sana. Nah, tadi kita sudah ke sebelah kanan, ini adalah daerah servisnya. Kita sekarang ke sebelah kirinya ya. Oke, daerah ini adalah daerah rooftop ya. Jadi kalau teman-teman beli rumah ini di daerah sini bisa teman-teman jadikan ruang bersantai, ruang jemur ya, atau sambil minum-minum kopi sambil melihat pemandangan perumahan ini juga bisa ya. Nah, kita sempat terkecoh juga ya, kita pikir ini menggunakan atap pelana, ternyata ini adalah permainan fasad dari depan ya. Dan ternyata rumah ini dia menggunakan atap model datar saja ya, hanya di atas ini aja. Jadi dia hanya menggunakan model atap datar. Nah, di sini dia menggunakan keramik motif kayu dengan ukuran 50 kali 50 ya. Oke teman-teman, sekarang saya sudah bersama dengan Pak Devin dari tim marketing Green Park Pak ya. Halo Pak Devin, apa kabar Pak? Baik Pak. Kenapa sih Pak kita harus beli rumah di Green Park ini? Nah, yang pertama lokasinya Pak. Lokasinya strategis. Yang pertama itu dekat dengan pasar tradisional, supermarket maju bersama. Terus kita untuk sekolah juga banyak Pak. Ya, sekolah internasional kalau di sini Fremont School lah Pak, yang paling dekat. Terus untuk fasilitas kita banyak Pak. Untuk clubhouse ada, swimming pool juga ada, lapangan basket, badminton, jogging track, dan untuk kabel listriknya itu juga ada di bawah tanah Pak. Untuk fasilitas atau akses kita bagaimana Pak sini Pak? Untuk akses kita ada 2 gate di Pak kalau di Green Park. Yang pertama di gate yang depan di STM ujung, dan di gate yang di belakang itu Berlian Sari. Nah, untuk gardennya sendiri ini juga ada gate tersendirinya nantinya Pak, yaitu sistemnya double gate, yang dimana kita harus masuk ke kompleks Green Park dulu, baru kita bisa masuk ke cluster gardennya. Nah, untuk akses ini kita juga dekat dengan Tol Amplas. Kita kalau mau ke Green Park, jalan dari Jalan Besar Ahana Sution juga bisa, Jalan Katamsul bisa, Jalan Delipo juga bisa Pak. Dan di Green Park ini merupakan salah satu komplek yang terbesar di Bukit Kuning ini Pak. Oke, jadi untuk aksesnya sangat mudah Pak ya? Iya. Oke Pak, jadi kalau untuk rumah yang kita review ini harganya berapa? Nah, untuk di cluster gardennya itu sendiri ini harganya di 1,265 M. Itu harganya setelah diskon perdana kita sebesar 110 juta Pak. Kalau untuk yang sistem pembayaran menggunakan KPR itu bagaimana Pak? Nah, kalau KPR itu kita DP sebesar 25% Pak. Nah, 25% dari harga rumah itu ialah 316.250.000. Nah, untuk DP-nya sendiri masih bisa dicicil sampai 24 kali atau 24 bulan Pak. Jadi itu per bulan kisarannya 13,1 jutaan. Nah, untuk KPR kita bisa pengambilan 10 tahun, 15 tahun, sampai 20 tahun Pak. Kalau untuk 15 tahun itu per bulannya di kisaran 8 jutaan Pak. Nah, apakah ada sistem pembayaran lain yang lebih memudahkan lagi Pak? Memudahkan lagi ada Pak. Jadi kita lagi ada promo ini Pak. Kebetulan di cluster gardennya ini sendiri lagi ada promo cicilan bertahap developer sebanyak 60 kali tanpa DP dan tanpa bunga Pak. Jadi dari 1,265 M dibagi 60 kali, jadi per bulannya itu 21 jutaan Pak. Jadi bagi teman-teman yang gaji di sekitar 15 atau 20 juta itu udah bisa pakai sistem KPR Pak ya? Ya benar Pak. Tapi kalau misalnya teman-teman punya gaji di atas sekitar 50 juta itu sudah bisa cicil menggunakan sistem developer yang lebih memudahkan Pak ya? Iya benar Pak. Oke, baik kalau begitu terima kasih Pak Devin. Sama-sama Pak. Oke, demikian video kita kali ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, subscribe, dan juga bunyikan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita di @jirhouse88. Bantu follow ya. Terima kasih. Di bagian headboard kamar ini, dia menggunakan wallpaper motif kayu